Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent 182 17042. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas besar saya bersama teman-teman, yaitu proyek dengan judul Proyek Arsitektur Enterprise Humble untuk keperluan mata kuliah Arsitektur Enterprise. Langsung aja kita mulai presentasinya. Jadi ini adalah outline dari presentasi saya kali ini, yaitu yang pertama background dan current situation, yang kedua build the architecture, yang ketiga requirements and solutions, serta yang terakhir yaitu implementation. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Nah, pertama kita akan kenalan dulu sama yang namanya Humblezing. Humblezing itu apa? Humblezing itu adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada outwear, terutama untuk urban outdoor activity, di mana Humblezing ini menggabungkan adventure outwear dengan gaya kasual yang memiliki desain menarik serta memiliki banyak fungsi. Nah, Humblezing ini memiliki struktur organisasi sebagai berikut, di mana terdapat CEO, CMO, kreatif, product design, dan finance yang sebagai berperan sebagai manajer di sana. Kemudian di bawahnya ada product designer, accounting, sales, graphic designer, photographer, dan production staff. Nah, kemudian ini adalah prinsipal dari 4 domain yang ada di Humblezing. Yang pertama yaitu business principle, di mana ada di business principle ada kontinuitas bisnis, differentiation through innovation, and excellent customer service, dan pelayanan pelanggan yang baik. Nah, di bagian data ada 4 buah, yaitu data adalah sebuah aset, keamanan data dapat diakses, dan data dapat dibagikan. Untuk di bagian application, itu ada ease of use dan teknologi independence. Sementara di bagian teknologi, ada requirement-based change, dan interoperability, dan responsive change management. Nah, untuk arsitektur vision dari proyek ini adalah ada 3, yaitu adaptif terhadap inovasi, organisasi yang terstruktur, dan pengelolaan data yang terstruktur dan terpusat untuk kepentingan bisnis. Nah, kemudian ini adalah capability assessment dari yang ada di Humblezing, di mana dapat dilihat bahwa baseline dari kapabilitas yang ada itu semua berada di antara 2 atau 3, level 2 atau 3. Sementara kami menargetkan setiap kapabilitas ini naik 1 tingkat di atas, di mana akan menjadi tingkat level 3 dan level 4, seperti yang tertera pada tabel berikut itu. Kemudian ini adalah maturity level dari change process yang ada di Humblezing, di mana dapat dilihat pada baseline semuanya ada di level inisial dan divine. Dan kami menargetkan dengan adanya arsitektur ini, kami mampu menaikkan level dari change process itu ke repeatable dan managed. Nah, kemudian selain proses change process, ini ada operational process, di mana baseline-nya adalah ada di level repeatable dan divine, dan kami menargetkan mereka untuk menjadi divine dan managed. Nah, dalam melaksanakan proyek ini kami membutuhkan project team yang akan berkoordinasi langsung dengan perusahaan Humblezing. Nah, kami menyusun tim kami seperti ini dengan project manager serta ada enterprise architecture manager yang di dalamnya terdapat masing-masing enterprise architect untuk setiap domain yang ada, yaitu teknologi, application, data, dan bisnis. Di mana nanti project manager ini akan berhubungan langsung dengan CEO Humblezing dan perusahaan Humblezing itu. Nah, ini adalah timeline pengerjaan dari proyek ini, di mana akan dimulai pada 12 Februari 2020 dan akan berakhir pada 6 April 2020. Nah, ini adalah batasan dari solusi proyek kami. Kami menentukan ada 6 batasan dari proyek ini, yaitu integrasi data perusahaan hanya terbatas pada pengintegrasian data melalui cloud, dalam hal ini Google Drive, serta data dari jurnal, Slicker, dan MySlicker.
Nah, dari aplikasi-aplikasi ini nanti kami mengintegrasikannya biar datanya semua terpusat. Kemudian yang kedua adalah pembentukan divisi inovasi terbatas sampai pembuatan SOP kerja yang jelas dan baik. Nah, kemudian untuk pelatihan pegawai, ini tuh dilatih sampai pegawainya mengerti apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, serta mereka tuh bisa mengoperasikan teknologi yang digunakan perusahaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama dengan penyedia gudang. Jadi untuk Ambazing menyimpan barang-barang mereka perlu gudang, jadinya perlu kerjasama yang dijalin. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kerjasama dengan Moka dan Mekari untuk produktivitas perusahaan mereka. Dan kemudian rekrutmen pegawai yang terbang berlangsung dari awal seleksi hingga penempatan mereka tuh unit kerja mana kerjanya. Nah, ini adalah goals dari arsitektur ini, yaitu pembuatan produk baru, meningkatkan revenue perusahaan, pencatatan data lebih baik, branding perusahaan ke masyarakat meningkat, kemudian memanfaatkan teknologi pendukung produktivitas perusahaan, serta mengisi jabatan kosong pada struktur organisasi. Nah, ini ada berbagai macam objektif juga. Belum diganti. Ya, ini adalah berbagai macam objektif yang saya turunkan dari goals yang tadi, mulai dari pembuatan SOP sampai pemanfaatan data science dan pengolahan data. Ini adalah dekomposisi dari goals yang tadi. Kemudian kita masuk ke konseptual bisnis arsitektur. Nah, jadi di bagian bisnis ini terdapat 4 entitas pada baseline pada keadaan saat ini, yaitu logistik, human resource, finance, dan marketing, di mana di dalamnya terdapat berbagai objek atau tugas yang dilaksanakan oleh entitas tersebut. Nah, kemudian ini adalah konseptual bisnis arsitektur yang kami targetkan, di mana terdapat penambahan pada entitas produk, yaitu ini digunakan untuk berinovasi untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Nah, kemudian ini adalah organisasi dari Ambazing yang antara baseline dan target, di mana baseline itu tidak ada product innovation, sementara di target itu kami menambahkan product innovation untuk kepentingan inovasi produk. Kemudian ini adalah gap analisisnya, di mana terdapat 5 buah gap analisis bisnis service, yaitu training pegawai lama, training pegawai baru, pencatatan keuangan mingguan, pengadaan diskon, dan inovasi produk, di mana gapnya semuanya newly implemented. Kemudian selanjutnya ada di konseptual data arsitektur. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan, harusnya yang di baseline ini tidak ada entitas inovasi di sebelah kanan bawah. Jadi seharusnya cuma ada 5 entitas, yaitu sales, shipping, finance, product, dan vendor, di mana masing-masing entitas punya data apa aja yang mereka simpan di sana. Sementara di target baru ada entitas innovation di sana dengan data-data yang disimpan seperti di situ. Nah, ini adalah penjelasan dari setiap bisnis objek yang ada dalam information subject area tadi, entitas tadi, di mana ada sales, finance dengan data dan keterkaitan antar data tersebut. Kemudian ini ada vendor dan shipping, terus produk, dan ini yang baru adalah innovation. Nah, untuk gap analisis di arsitektur data ini adalah kami membuat entitas baru, yaitu innovation, yang merupakan bagian mengenai penciptaan inovasi perusahaan. Mereka yang ngurusin semua itu. Nah, kemudian kita lanjut ke domain selanjutnya. Nah, domain selanjutnya yaitu application, di mana arsitektur aplikasi ini ada baseline dan target juga semuanya. Di baseline ini ada 5 aplikasi yang digunakan oleh Ambazing, yaitu Microsoft Excel, Adobe Photoshop,
Google Drive, website, dan aplikasi POS. Sementara di target ini kami menambahkan 2 buah aplikasi, yaitu Slicker dan MySlicker, yang dapat digunakan untuk manajemen sumber daya manusia di perusahaan Humble Zine tersebut. Nah, untuk gap analisisnya itu ada pada aplikasi keuangan dan aplikasi administrasi, di mana aplikasi yang digunakan itu bakal ada jurnal dari Mekari dan Slicker dan MySlicker. Nah, untuk catatan keuangan pengelolaan itu digunakan untuk biar catatan keuangan dan administrasi pegawai itu kayak absen gitu lebih rapih dan terintegrasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita ke domain selanjutnya yaitu teknologi. Di mana teknologi ini sebenarnya sama, ada 4 information subject area atau entitas di dalamnya, yaitu server, storage, network, dan facility. Perbedaan adalah ada di bagian network dan facility, di mana tadinya network cuma hanya connection to internet, sekarang ada connection to internal network, connection to internet, dan mobile network services. Jadinya bertambah, dan fasilitas ada penambahan pengawasan dan administrasi seperti itu. Nah, ini adalah security model dari baseline dan target dari Humble Zine. Nah, di mana yang pertama dapat kita lihat bahwa security-nya hanya untuk POS, aplikasi POS yang mereka gunakan, dan website Humble Zine, di mana hanya mengatur keamanan tersebut, user authentication dan lain-lain. Sementara di target kita menambahkan keamanan lebih di perangkat-perangkat yang ada di perusahaan seperti komputer perusahaan atau yang lain-lainnya, server. Nah, kemudian sebentar. Kemudian di targetnya adalah kami menambahkan productivity application, jurnal, Slicker, seperti yang tadi sudah dikatakan. Nah, kemudian gap analisisnya adalah untuk server, storage, network, dan facility, di mana terdapat newly implemented. Seperti itu. Nah, untuk arsitektur requirement-nya, di sini kami menambahkan ada 17 requirement, di mana ada ketua bidang produk, manajemen pegawai, SOP dan inovasi, sampai di akhir nanti ada server untuk website dengan prioritas yang berbeda-beda, mulai dari moderate, high, ya requirement itu tersebar pada prioritas moderate sampai high. Nah, ini adalah project arsitektur kami, yaitu data integration, yaitu seperti saya bilang, lakukan integrasi antara aplikasi POS dengan jurnal, dan antara jurnal dengan bank, lalu Slicker dengan MySlicker, dan semua aplikasi yang digunakan di Humble Zine nantinya. Nah, estimasi biaya dari proyek ini adalah 15 juta. Untuk restrukturasi perusahaan, yaitu pengubahan struktur perusahaan dengan menambah divisi inovasi produk, estimasi biaya 20 juta, dan penerimaan pegawai baru akan memakan biaya 37.500.000. Nah, untuk itu kemudian ada di proyek pelatihan pegawai dengan estimasi biaya 34 juta, pengadaan fasilitas tambahan 55 juta, dan proyek aplikasi jurnal, instalasi dan lain-lainnya mencapai 32.697. Nah, kemudian proyek selanjutnya adalah proyek aplikasi Slicker dengan estimasi biaya 31.100.000.
Kemudian proyek aplikasi Slicker dengan estimasi biaya 30 juta dan dokumentasi data perusahaan dengan estimasi biaya 15.052.500. Nah, ini adalah migration option, di mana dapat dilihat bahwa ini terbagi menjadi 3 buah domain, itu data, application, dan teknologi, dan target-target yang ada di dalamnya situ. Jadi ada bisnis juga. Jadi target-targetnya itu dikategorikan di dalam domain yang mana, bisnis atau data atau application, teknologi, dan sebagainya. Nah, ini jadi analisis CSF dari project ini, yaitu yang pertama data integration. Kita capai sukses itu kalau komunikasi antar divisi berjalan selaras tanpa adanya miskom. Kemudian datanya itu sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan lain-lain. Kemudian restrukturasi perusahaan, jadinya nggak ada unit kerja yang kosong. Kemudian penerimaan pegawai baru, CSF-nya itu penurunan angka pengangguran dan peningkatan efektivitas serta efisiensi kerja setiap divisi, dan tidak ada tumpang tindih tanggung jawab lagi. Kemudian di proyek pelatihan pegawai, jadi pegawainya tuh bisa operasiin semua perangkat di kantor dan bisa meningkatin efisiensi kerja dari unit kerja itu. Kemudian pengadaan fasilitas tambahan juga bisa meningkatkan efisiensi kerja, dan proyek aplikasi jurnal bisa meningkatkan akurasi pencatatan keuangan biar nggak miss gitu. Kemudian di proyek aplikasi Slicker tingkatkan akurasi pencatatan absen pegawai, dan MySlicker meningkatkan akurasi pegawai serta data absennya itu sesuai dengan realita. Dan dokumen yang terakhir adalah dokumentasi data perusahaan, di mana data-datanya itu version itu terdokumentasi dengan jelas sehingga kalau dibutuhkan di masa mendatang tuh gampang nyarinya. Kemudian ini adalah constraint dari proyek ini, yaitu pemindah tugasan pegawai, pegawai satu telah meninggal, kerusakan barang perusahaan, penjualan menurun, kenaikan harga barang baku, atur barang dari pembeli, supplier bermasalah, dan bencana alam. Nah, ini adalah risk dan issues yang mungkin dialami. Itu risknya adalah musibah, force majeure, adaptasi karyawan, fokus karyawan. Sementara isunya adalah performa tim proyek dan technical issue. Nah, kemudian ini adalah solution building blocks. Jadi ini bisa dibilang mungkin kesimpulan dari proyek ini, di mana terdapat kondisi baseline dan target seperti yang tadi sudah dijelaskan, serta solutionnya ini ada, kami membaginya menjadi 3 buah area management, jadi data, organization, dan operational management, dengan proyek-proyek yang ada di dalamnya, serta bisa dibilang keyword yang bisa merepresentasikan sesuatu di dalam situ. Dapat dilihat contohnya data management ada integrasi dengan bank, integrasi dengan third party, dan lain-lain. Organisasi management contohnya restrukturasi perusahaan, rekrutmen pegawai, divisi inovasi, dan lain-lain. Operasional, training pegawai, penggunaan pos, penggunaan jurnal, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari tugas besar saya bersama teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya kembali lagi, saya pamit. Saya Vincent dengan NIM 182174042. Terima kasih.